Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Doktif. Ini publik masih bertanya-tanya, dokter ngujinya di mana? Ini terpercaya nggak nih laboratoriumnya? Oke, saya mengujinya di lab yang sudah pasti terakreditasi. Jadi lab nasional yang sudah terakreditasi. Memang sering hanya satu lab itu ya yang sering disebutkan sama Doktif. Tapi sebenarnya masih banyak lab-lab yang lain, bahkan dari beberapa universitas seperti UI, UGM, Labkesda itu pun masih banyak sebenarnya, dan itu pun semua terakreditasi. Jadi sebenarnya banyak pilihan untuk masyarakat, untuk owner pabrik bisa melakukan uji lab di tempat-tempat tersebut. Jadi masyarakat juga bisa mengajukan? Bisa. Masyarakat biasa ya, bukan masyarakat dokter? bisa banget. Bisa banget. Oke, sampai sekarang masih bisa dokter? Kabarnya dokter agak susah nih bisa, sekarang. tapi peraturannya beribet gitu. Semenjak jadi, viral? Betul, jadi kalau dulu Doktif ini beli dari official store, dan Doktif langsung memberikan tersebut dalam kondisi bersegel ke lab. Jadi petugasnya datang, kita punya videonya, ada rekaman videonya, bukti bahwa barang yang kita berikan bersegel, semuanya ada, dan langsung dibawa oleh petugas labnya. Tetapi sekarang peraturan itu berubah. Jadi memang kita memberikan produk ke lab tersebut tidak boleh ada nama di potnya. Jadi kalau misalnya potnya tidak bisa, susah untuk dilepas, labelnya tidak ada, maka kita bisa memindahkan isi produk ke wadah yang lain, dan itu sebenarnya riskan sekali untuk adanya manipulasi. Tapi ya mungkin karena kebijakan beliau begitu ya kita jadi menurut lebih aja. Semenjak viral ya dok? Semenjak viral. Padahal sebenarnya seharusnya sih lab tersebut cukup senang ya karena jadi rame loh. Gitu, jadi rame itu. Tapi kenapa jadi sekarang Doktif jadi sulit ya untuk mengajukan uji lab tersebut. Baik Pak Irwan, ini apa sih sebenarnya resiko atau dampaknya Pak untuk pengguna skincare overclaim ini? Jadi resiko atau kerugiannya ini bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh pelaku usaha. Ya, kalau dari masyarakat tentu masyarakat tidak mendapatkan produk yang manfaatnya sesuai yang dia harapkan. Ya, manfaatnya tentu tidak sesuai, ya lebih rendah. Yang kedua, masyarakat dapat informasi yang menyesatkan terhadap produk tersebut. Ya, sementara untuk pelaku usaha yang mempromosikan atau memproduksi produk yang tidak sesuai dengan komposisi tadi, tentu masyarakat tidak percaya lagi terhadap produk tersebut. Tentu masyarakat tidak percaya lagi dengan merek tersebut, dan akibatnya untuk jangka panjang tentu mereka tidak dapat berusaha sehingga secara lebih bagus lagi berkembang. Ya, jadi kerugian terhadap overclaim ini bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh pelaku usaha. Oke, tapi kenapa masih beredar gitu loh? BPOM, apakah ini lolos dari pengawasan BPOM? BPOM sebenarnya mengeceknya itu sedetail itukah dari mulai kandungan sesuai atau tidak, atau hanya sebatas pengawasan dari sesuai mereknya, ini barangnya begitu, oh sama ya sudah gitu, atau sampai kandungan-kandungannya juga diteliti nggak sama BPOM? Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM itu dalam dua hal. Pertama, sebelum produk itu beredar. Yang kedua, setelah produk itu beredar. Berkaitan dengan overclaim yang dilakukan Badan POM. Pertama, kita melakukan sampling dan pengujian. Ya, kita beli produk itu peredaran dan kita uji apakah produk itu sesuai dengan yang dia akui pada waktu pendaftaran. Ya, kalau itu tidak sesuai, tentu kita berikan sanksi. Yang kedua, kita melakukan pengawasan penandaannya. Ya, kita lihat penandaannya. Apakah pada penandaannya itu dia menyatakan klaim yang tadi yang berlebihan. Misalnya yang tadi yang saya sebutkan, ini dapat menyembuhkan jerawat, ya, atau yang lebih parah lagi, ini bisa memancungkan hidung. Ada kosmetik yang bilang seperti itu. Atau mohon maaf, kosmetik ini bisa meningkatkan stamina pria. Nah, itu ada kosmetik yang bilang seperti itu ya, di pengawasan. Apakah itu penandaan atau pengawasan iklan? Pengawasan iklan kita lihat juga yang seperti itu. Dan juga terakhir kita melakukan pengawasan terhadap sarana produksinya. Ya, kita bisa melihat pada waktu produksi apakah dia pada waktu mencampurkan produk itu, memproduksi produk itu sesuai enggak dengan yang dinyatakan pada waktu didaftarkan. Misalnya pada waktu didaftarkan dia menyatakan retinolnya 10%. Nah, kemudian waktu kita lihat di industrinya rupanya dia hanya
Hanya 1% sekian kurang misalnya. dari, Itu bisa kita ketahui pada waktu kita melakukan pemeriksaan sarana produksi. Nah, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu kita memberikan sanksi yang sudah sesuai Sudah dengan berarti sudah ada yang ditindak nih? Pasti. Brand-brand sudah? Pasti Sudah sudah jalan? Sudah berapa banyak kira-kira? Sudah ada beberapa produk yang kita berikan sanksi berkaitan dengan pelanggaran tadi. Kalau saya sebutkan produk sangat banyak. Sanksinya apa nih? Pembatalan izin edar. Pembatalan izin edar. Produknya tidak boleh beredar dan kita minta produknya itu ditarik dan tentu dimusnahkan produk tersebut. Baik, Doktif. Boleh, Bapak di sini saya agak menanyakan sedikit. Mungkin bagaimana Bapak dengan ada satu hal, misalnya ada oknum-oknum dokter yang mengatakan bahwa produk ini bisa menghilangkan flek secara permanen. Apakah itu adalah suatu yang overclaim atau tidak? Itu kami sampaikan tadi bahwa apa yang tadi disebutkan apabila itu bukan klaim dari kosmetik, ya itu tentu kita minta untuk tidak dilakukan hal yang seperti itu. Ya, apabila kita minta jangan diiklankan, jangan dipromosikan dan jangan jangan diedarkan produk seperti itu, dan kalau itu masih dilakukan tentu kita akan memberikan sanksi yang lebih tegas. Ya. Kita melakukan pembinaan dulu, kemudian apabila itu tidak dipatuhi kita akan memberikan Sejauh sanksi ini yang berarti lebih masih peringatan, masih pembinaan begitu ya? Pembinaan, dan apabila itu berlangsung kita bina kemudian mereka tidak melakukan, kita memberikan sanksi yang lebih tegas. Termasuk tadi pembatalan izin edar tadi. Baik Pak. Nah, saya nanti juga akan menanyakan ya ke Mbak Iren atau ke Mbak Sally ya. Nah, biasanya tuh tahapan-tahapan uji labnya apakah di awal saja atau setelah selesai mau packaging diuji lagi kah atau double check begitu ya. Tapi nanti ya Mbak, usai jeda dijawab, kami akan kembali sesaat lagi.